Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Syekh Munir. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas sejarah adat dan budaya Aceh. Budaya Aceh dikenal tradisi dan adat yang kuat. Agama Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Aceh, dan Aceh dikenal sebagai daerah istimewa. Di Indonesia, hukum syariah yang ditetapkan di sana, adat istiadat juga masih dijaga dengan baik di Aceh, terutama dalam upacara perkawinan dan pemakaman. Budaya Aceh juga terkenal karena kekayaan kesenian. Selain itu, masakan Aceh juga sangat terkenal. Masakan Aceh biasanya memiliki rasa yang kuat dan pedas yang disebabkan oleh penggunaan rempah-rempah khas Aceh seperti buah, kunyit, jahe, kapulaga, dan manis dan beberapa bumbu lain. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya video kali ini. Yang pertama ada Dike. Dike adalah tradisi Aceh yang merupakan syair yang bisa diartikan sebagai zikir. Syekh Dike harus mampu membangkitkan berbagai irama dan melantunkan syair-syair Dike. Syair dalam Dike berisi pujian kepada Allah serta doa agar meringankan murid dan diberkati. Juga berisi sejarah Muhammad. Dalam syair Dike juga dimasukkan kisah-kisah yang bernama tentang pendidikan dan tamsilah yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Seni mendike ini semarak dilakukan saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, nada dike kerap disandingkan dengan kata Maulud atau Maulid Nabi, sehingga menjadi dike Maulud. Dalam dike Maulud, kelompok santri yang akan melakukan dike duduk berbaca berhadap-hadapan. Mereka melantunkan doa dan syair mengikuti syekh atau guru yang memimpin. Doa yang diucapkan, para pemain dike melakukan gerakan oleng kepala ke kiri dan ke kanan, diikuti gerakan bahu hingga barisan pertama menggerakkan bahu ke kiri. Gerakan bahu berlawanan antara baris ini dilakukan secara harmonis dan serentak. Yang kedua, ada gamang. Alat musik gamang yang dimainkan orang Gayo tidak lain adalah harmonika. Dinamai gamang Gayo, taran, nada dan irama sulit, dan biasanya suara yang dikeluarkan sesuai gu atau irama tradisi Gayo, yakni sebuku atau poponget. Alat musik gamang sebagai instrumen yang didatangkan dari luar yang kemudian digemari oleh para orang kampung, terutama pemuda-pemudi atau berbujang atau orang yang masih lajang. Sekarang, alat musik gamang sudah jarang dimainkan dalam irama standar, bukan dengan nada tradisional, sehingga tidak disebutkan gamang. Yang ketiga, ada genggong. Genggong merupakan sebuah alat musik tradisional yang berasal dari Bali. Genggong merupakan sebuah instrumen musik yang sudah diwariskan turun-temurun oleh seniman tua terdahulu. Genggong memiliki bentuk yang sangat unik, kecil, dan terlihat sangat sederhana. Bahannya terbuat dari pelepah enal. Cara memainkan alat musik genggong ini adalah dengan cara mengulur di bagian yang disebut dengan pelayar. Untuk membunyikan alat musik ini, maka benang tersebut ditarik-tarik ke samping kanan. Yang keempat, ada gerantung. Gerantung adalah alat musik tradisional yang diciptakan oleh A.R. Mose bersama Syekh Gilang. Gerantung jika digerakkan akan bunyi not beraturan. Alat musik tradisional yang satu ini terinspirasi dari seekor kerbau yang memakai kalung turban pada setiap langkahnya atau kerbau itu jalan, maka akan mengeluarkan bunyi. Pada saat dulu, pengembala kerbau di daerah Gayo memasang kalung surban pada leher kerbau. Alat ini merupakan suara yang diberikan pemilik ternak untuk mengetahui keberadaan ternaknya bila dilepaskan atau dibiarkan dalam hutan atau tempat yang sulit dijangkau. Yang kelima adalah gede-gede. Gede-gede adalah salah satu seni bela diri yang berkembang di PD. Seni bela diri ini dimainkan oleh laki-laki dan kerap dipertandingkan antara kampung. Permainan gede-gede diadakan pada masa luah belang atau pasca panen padi. Yang keenam, ada kasab.
Kasab atau kerajinan benang emas dikenal sebagai luas sebagai sulaman khas tradisional di Aceh yang dibuat di atas kain sebagai hiasan. Bagi masyarakat Aceh, penggunaan jenis dan warna kasab dapat mencerminkan derajat serta parameter status sosial. Pada umumnya, sulaman kasab hanya dibudidayakan oleh pengrajin Aceh sebagai industri rumah tangga dengan menempatkan hasil produksinya di toko-toko souvenir, hotel, museum, dan pameran. Yang ketujuh, ada muurut. Pengetahuan muurut dimiliki orang-orang tertentu di Aceh secara turun-temurun dari keluarganya. Anak dari ayah atau ibu, ayah dari kakek atau nenek, dan seterusnya. Melalui mekanisme muurut, tulang belulang manusia yang telah patah atau hancur di dalam daging dapat dikembalikan dan diletakkan dalam posisi semula. Proses penyusunan kembali tulang-tulang manusia yang hancur ini hanya menggunakan jari tangan tanpa melalui operasi. Tukang urut atau urung muurut mampu melihat posisi tulang-tulang yang hancur di dalam daging manusia dengan menggunakan mata hati. Dalam proses pengobatan tulang patah ini, tukang urut mengoreksikan ramuan yang terbuat dari rempah-rempah atau minyak apa saja yang dibawa oleh pasien, asalkan tidak menyebabkan infeksi atau yang membuat tulang patah tersebut tambah parah. Yang kedelapan ada Langeleka. Tarian Langeleka diangkat dari cerita rakyat Tamiang, Putri Pucuk Gelumpang. Cerita tersebut mengisahkan kehidupan seorang raja yang bernasib malang. Tukang tenun meramalkan bahwa apabila raja mempunyai anak perempuan, kerajaan akan hancur. Cerita tersebut diwujudkan dalam bentuk sebuah tari yang bernama Langeleka. Langeleka ditariankan oleh 11 orang perempuan terdiri atas seorang penari berperan sebagai raja, seorang permaisuri, burung elang, seorang putri, dan 7 orang penari yang berperan sebagai dayang-dayang pengasuh. Musik pengiring yang digunakan dalam tari ini meliputi gendang, biola, dan akordeon. Pakaian yang digunakan adalah baju kurung, rok songket, selendang hijau, dan tali pinggang berwarna emas. Busana penari yang berperan sebagai burung elang adalah baju kurung dan rok songket berwarna hitam, serta hiasan kepala seperti kepala burung, burung elang, dan sayap dari kain berwarna hitam. Tari Langeleka ditampilkan di atas pentas atau tanpa pentas, baik pada siang maupun malam hari. Yang kesembilan ada Landuk Samput. Tari Landuk Samput merupakan tari persembahan di Klut, Aceh Selatan. Tari ini dimulai berkembang pada masa pemerintahan Raja Imam Balai Persatun dan Teku Kejerun Pajelo. Tarian ini dijadikan tarian adat yang disakral dalam setiap upacara adat. Tarian Landuk Samput merupakan tarian persembahan yang ditampilkan sebagai tanda penghormatan kepada Tanu atau seorang yang dimuliakan dalam sebuah upacara adat. Tarian ini diciptakan dengan pola permainan perang sambil menggunakan pedang yang dibuat dari sebilah bambu. Yang ke-10, Likut Pulau. Seni tari ini berasal dari Pulau Beras, Selatan, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Seni tari tradisional ini sudah ada sejak tahun 1840-an. Mulanya terdapat di Kampung Ulepaya, kemungkinan Pulau Beras, Selatan, Aceh Besar. Lalu ia kembangkan ke beberapa kampung. Awalnya, kesenian ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan dakwah Islam. Dalam perjalanan waktu, kesenian ini mulai tersebar hampir ke seluruh Aceh dan tidak lagi sekedar media dakwah, tetapi juga sebagai salah satu bentuk hiburan dan seni pertunjukan. Seni tari ini pada mulanya dimainkan oleh perempuan dan ada juga laki-laki yang berjumlah pemainnya adalah 12 orang. Para penari duduk dengan menekuk lutut secara berjajar rapat sehingga bahu mereka saling berdempetan. Dulunya kesenian ini dilakukan di tepi pantai. Para penari duduk di atas pasir cukup beralas sehelai tikar anyaman. Penari di tengah disebut sebagai syekh atau pimpinan. Sebelah kanan dan kiri syekh disebut apit atau pengapit. Gerakan tari ini terdiri dari lengkak badan, ayun tangan, hentak bahu, dan goyangkan kepala. Para penari melengkakkan badannya sambil mengayun tangan ke kiri dan ke kanan serta ke depan dan ke belakang. Yang ke-11 ada Kerawang Gayo. Kerawang Gayo adalah motif seni ukir pada masyarakat Gayo. Secara Hanafiah, kata kerawang terdiri dari dua kata, yaitu iker yang berarti dua buah pikiran dan rawang yang berarti ramalan. Kerawang adalah ragam hiasan masyarakat Gayo yang berupa motif-motif
dan pola atau corak yang diukir pada pakaian atau pada bangunan. Motif ukir pada kain dibuat dengan car, dibordir atau dijahit. Pada mulanya kerawang dianggap sebagai benda sakral karena penggunaannya hanya pada acara tertentu. Kerajinan kerawang merupakan salah satu bentuk usaha yang terdapat di kota Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang memiliki keunikan dan ciri khas sehingga menarik untuk diteliti. Kerawang gayo merupakan sebutan terhadap motif-motif khas gayo. Motif kerawang dinuklir di berbagai media yang melekat dengan kehidupan masyarakat. Sebagai warisan budaya, kerawang gayo merupakan cerminan kehidupan masyarakat yang memiliki kehidupan strategis dalam budaya gayo. Yang ke-12 ada Kupiah Rimang. Kupiah Rimang atau peci riman merupakan salah satu hasil seni kerajinan tangan masyarakat Pidi. Kopiah Rimang berfungsi sebagai penutup kepala yang digunakan oleh laki-laki. Kopiah tersebut kenal baik dalam keseharian ketika sholat maupun saat perlengkapan upacara adat. Kopiah Rimang memiliki ciri khas tersendiri, baik corak maupun pembuatannya. Pembuatan kopiah ini merupakan usaha keluarga dan lebih banyak melibatkan tenaga perempuan yang bekerja pada waktu senggang seperti setelah pasca panen atau setelah padi panen di sawah. Kopiah ini bukan sekadar topi yang berfungsi sebagai penutup kepala bagi laki-laki, tetapi merupakan karya seni yang mengandung makna, istilah estetika. Yang ke-13 ada mie Aceh. Mie Aceh adalah masakan mie pedas khas Aceh di Indonesia. Mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, daging kambing, atau makanan laut. Contoh, udang dan cumi-cumi. Sajikan dalam dup sejenis kari yang digurih dan pedas. Mie Aceh biasanya ditaburi dengan bawang goreng dan disajikan bersama emping, potongan bawang merah, mentimun, dan jeruk nipis. Mie Aceh biasanya disajikan dalam 3 bentuk, yaitu mie kuah, mie goreng basah, dan mie goreng kering. Mie telah menjadi makanan pokok kedua bagi orang Aceh setelah nasi. Orang Aceh gemar mengkonsumsi mie yang disajikan dalam keadaan panas. Yang ke-14 Malengkan. Seni Malengkan adalah bagian terpenting dalam adat istiadat masyarakat Gayo yang mendiami wilayah Aceh Tengah, Bene Meriah, Gayo Luwes, dan lain-lain. Malengkan adalah sastra yang disampaikan melalui pidato berbentuk sajakan di acara perkawinan atau acara adat istiadat lainnya. Kata-kata yang disampaikan pada Malengkan dilakukan pada saat menyerahkan seorang bujang ke rumah calon istri. Malengkan dilakukan saat berlangsung penyerahan calon pengantin pria tersebut. Yang ke-15 Mu'umong. Masyarakat Aceh memiliki pengetahuan lokal tersendiri dalam pengelolaan tanaman padi. Untuk jenis lahan padi di Aceh mempunyai 2 jenis lahan. Pertama, lahan basah berupa sawah atau umong, dan kedua, lahan kering yang disebut juga ladang, terletak di lereng-lereng perbukitan. Bibit untuk padi ladang berbeda dengan bibit untuk persawahan. Pada ladang batangnya lebih keras. Secara garis besar, sawah adalah bentuk petak-petakan tanah yang sudah dipetak-petakan menjadi sawah, yang beradanya biasanya dekat dengan irigasi. Secara garis besar, sawah dikenal 3 macam. 1. Umum iujin atau sawah tanah hujan. Yang kedua yaitu umum paya atau sawah berlumpur. Yang ketiga ada umong ho atau sawah dalam. Pada dulunya sawah dibajak menggunakan sapi dan sekarang sudah menggunakan alat tradisional. Yang ke-16 adalah kederen. Tari kederen adalah tari tradisional yang berasal dari Aceh Tenggara. Sebelum masa kemerdekaan, tarian ini digunakan sebagai penghormatan kepada orang besar seperti tokoh-tokoh agama. Tarian ini dimainkan oleh 8 sampai 12 orang. Tari ini dimainkan oleh laki-laki yang didampingi iringan lagu dari rebana. Kata kederen sendiri berasal dari 3 huruf E di dalamnya. Pertama berarti elang, kedua dan ketiga ucapan untuk kata ekor, sehingga dalam ejaan sama diucapkan kederen. Tari ini berkembang pada zaman kerajaan dahulu, di mana rakyat melakukan tari kederen untuk kehormatan kepada raja atau pimpinan mereka. Tarian ini diawali dengan penampilan anggota Rapai sebanyak 8 orang di atas pentas.
Mereka masuk sambil menari pada saat sebelum mereka menampilkan di atas pentas. Maka mereka sering mengadakan latihan agar saat ditampilkan tidak ada keraguan. Yang ke-17 adalah gedumba. Gedumba merupakan sebuah permainan sekaligus tarian. Kesenian ini berasal dari Legenting Pidi yang berhubungan langsung dengan Pulau Raga, Kecamatan Buto Ate, Jeram, Nagan Raya. Pada awalnya kesenian ini hanya dimainkan di kalangan istana yang dipertontonkan sebagai hiburan. Gedumba baru menjadi kesenian yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Yang ke-18 ada gelanggang labu. Gelanggang labu merupakan salah satu pertunjukan khas Aceh yang berasal dari Kabupaten Biren, tepatnya di Pesagan Selatan, dan sudah ada sejak tahun 1950-an. Gelanggang labu yang populer dengan nama sandiwara sinar jempa, antara seni pertunjukan yang dimainkan secara berkelompok. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Aceh. Awal tahun 70-an mulai menjamur grup-grup sandiwara di seluruh Aceh, di antaranya yang terkenal seperti Benteng, Harapan Jempa Aceh, Sinar Desa, Sinar Harapan, Mutiara Jempa, Selangadara, Cakradonya, dan Genta Aceh. Yang ke-19 adalah multikulturalisme. Dalam pemahaman orang Aceh, semua manusia adalah sama dan setara. Perbedaan ras, warna kulit, budaya, dan bahasa adalah wujud alamiah yang terjadi karena proses alam. Pada dasarnya manusia itu berasal dari keturunan yang sama, Adam dan Hawa. Wawasan orang Aceh tentang multikulturalisme banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran, mengakui keberadaan beragam suku dan bangsa, serta memposisikan manusia dengan aneka kultur itu sebagai mitra. Satu-satunya yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.